Psychology lovers dimanapun kalian berada. Gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Hari ini kami dari kelompok 9 terdiri dari Anastasia dengan NIM 094, Lintang Keisha Permana dengan NIM 121, dan Nabila Brenda Anissa dengan NIM 128 akan membahas sesuatu yang tidak biasa dan insightful. Penasaran? Ambil minum dan camilan Anda, duduk dengan nyaman, dan ini dia dunia psikopatologi. Sudah siap Psychology lovers? Oke, capcus. Karya pertama. Para pecinta film pasti banyak yang udah pernah nonton film Split yang rilis pada tahun 2016 silam. Pemeran utama dalam film ini bernama Kevin. Kevin dikisahkan sebagai seorang laki-laki dewasa yang sejak kecil selalu mendapat perlakuan kasar dari ibunya. Trauma masa kecil ini menimbulkan gangguan saat ia dewasa. Kevin seringkali menunjukkan kepribadian yang berbeda-beda, sehingga orang lain seringkali mengira ia sebagai orang yang berbeda. Totalnya, Kevin memiliki 24 kepribadian dengan masing-masing nama, sifat, usia, gaya berpakaian, dan cara berbicara yang berbeda-beda. Namun, kepribadian yang paling dominan selain Kevin sendiri adalah Hedwig yang berperilaku seperti anak-anak, Dennis yang dewasa dan selalu terlihat rapi, Patricia, sosok wanita yang keibuan, Betty yang lemah lembut dan menyukai fashion. Bagaimana nih tanggapan psychology lovers? Apakah sudah biasa atau fenomena ini seperti membingungkan, mengejutkan, atau justru keren? Boleh banget ketik reaksi kalian di kolom komentar ya. Karya yang kedua, pengikut setia Korean drama dan aktor Hyun Bin pasti tahu drakor dengan judul Hyde, Jekyll and Me yang rilis pada tahun 2015. Kali ini, karya yang ditampilkan bergenre romantis dan ringan, jadi boleh banget ditonton sambil malam mingguan. Drama ini mengisahkan seorang pewaris konglomerat bernama Go Seo Jin yang memiliki trauma di masa kecilnya yang mengakibatkan munculnya kepribadian lain bernama Robin. Go Seo Jin digambarkan sebagai seseorang yang dingin dan kritis, sedangkan Robin digambarkan sebagai seseorang yang ceria dan ramah. Benar-benar bertolak belakang ya psychology lovers. Tapi yang jelas, kentamanannya tetap sama nih. Kepribadian Robin akan muncul setiap kali detak jantung Go Seo Jin meningkat hingga 150 bpm, yang membuatnya harus menghindari emosi tertentu atau kontak fisik yang bisa membuatnya bersemangat. Nah, itu dia dua karya fenomenal yang bisa kita bahas kali ini. Psychology lovers pasti bertanya-tanya ya, sebenarnya bagaimana munculnya beberapa kepribadian pada satu orang yang dapat dijelaskan dalam ilmu psikologi? Oleh karena itu, yuk mari kita simak penjelasannya. Dalam psikologi, kemunculan lebih dari dua kepribadian pada satu orang seperti para tokoh utama dari film yang tadi kita bahas disebut sebagai dissociative identity disorder. Itu nama kerennya, tapi biasanya kita sebut sebagai multiple personality disorder atau gangguan kepribadian ganda. Kepribadian yang paling sering dan paling lama muncul disebut sebagai primary, sedangkan kepribadian yang lebih pasif disebut sebagai kepribadian alter. Fun fact, setiap kepribadian memiliki nama, usia, sejarah hidup, karakteristik, suara, gender, tata krama, hingga kebutuhan fisik yang berbeda-beda loh. Bahkan, beberapa kepribadian dalam salah satu tubuh bisa sangat bertolak belakang. Dari sinilah lahir istilah Hyde and Jekyll dalam dunia psikologi yang diadaptasi dari buku Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde karya Louis Stevenson. Setiap kepribadian ini juga memiliki ingatannya masing-masing
Jadi, kepribadian A tidak akan tahu dan ingat apa yang dilakukan kepribadian B. Dan begitu pula sebaliknya. Psychology lovers, adapun gejala yang perlu diketahui dari gangguan mental dissociative identity disorder menurut DSM-4 atau Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorder adalah sebagai berikut. 1. Adanya 2 atau lebih identitas atau kepribadian yang berbeda. Masing-masing dari kepribadian itu punya pola pikir, pandangan, dan cara interaksi yang berbeda. Kedua, setidaknya 2 dari identitas atau kepribadian berkali-kali memegang kendali atas perilaku individu. 3. Individu yang memiliki gangguan ini tidak mampu mengingat informasi mengenai dirinya sendiri. Lalu, dalam versi terbaru DSM yaitu DSM-5, gejala untuk DID adalah sebagai berikut. 1. Adanya identitas yang memiliki karakteristik ataupun kepribadian yang berbeda. Kalau di budaya Indonesia, bisa aja dibilang kesurupan atau kerasukan roh halus. Hal tersebut akan mempengaruhi perubahan perilaku, ingatan, kognisi, dan fungsi panca indera dan motorik. 2. Ada peristiwa, ingatan sehari-hari, informasi penting, masa lalu yang menyakitkan atau traumatis yang terlupakan. Namun, perlu diingat ya psychology lovers, gejala yang disebutkan ini bukan untuk dijadikan diagnosa pribadi. Namun, jika psychology lovers merasakan ataupun orang di sekitar kalian menunjukkan gejala-gejala tersebut, lebih baik jika dirujuk ke psikolog atau psikiatri terdekat ya. Lalu dari mana sih datangnya gangguan ini? Menurut Pak Sutker dan Adams, DID bisa saja muncul karena adanya stres yang akut hingga kronis. Menurutnya, faktor keturunan atau genetik juga bisa menjadi penyebab munculnya DID loh. Selanjutnya, Horowitz and Lowenstein berpendapat bahwasanya DID adalah gangguan pada masa perkembangan anak-anak akibat peristiwa traumatis, namun penyebab di atas belum bisa menjadi acuan dari mana sebenarnya munculnya DID pada individu ya. Waduh, kalau ketemu dengan orang menderita DID, aku harus gimana? Eits, tenang. Ada cara penanganan yang dapat kita lakukan untuk menangani gangguan ini loh Besti. 1. Dilakukan orang terdekat seperti keluarga dan teman. Pertolongan pertama yang dapat kita lakukan adalah dukungan dari keluarga dan teman-teman. Ketika individu memiliki gejala yang tidak biasa atau terdapat dalam gejala-gejala yang sebelumnya dijelaskan, segera konsultasikan pada ahlinya seperti psikolog atau psikiater agar mendapatkan penanganan yang tepat. Menurut Pak Sutker dan Adams, dalam kasus lain, pasien gangguan disosiatif menerima dukungan dari keluarga dan teman-teman atau menerima petunjuk-petunjuk dari asosiasi bebas atau jurnal mimpi. Lalu, ketika pasien telah ditetapkan memiliki gangguan DID, tidak perlu takut dan was-was loh. Apalagi menggunakan kekerasan, baik verbal atau fisik kepada mereka. Jangan! Justru, mereka membutuhkan dukungan dari orang terdekat seperti kita untuk dimengerti. Tetap berkomunikasi, mengetahui dan memberi semangat atas perawatan yang sedang ia jalani, dan memahami keadaannya adalah salah satu cara untuk mendukung mereka. 2. Dilakukan oleh ahli. Setelah kita tahu pertolongan apa yang dapat dilakukan, selanjutnya adalah pertolongan dengan bantuan ahli agar mendapatkan penanganan yang tepat. Perawatan atau intervensi yang dilakukan para ahli diantaranya CBT, DBT, hipnotis, serta treatment tradisional yang dipopulerkan oleh Tickman dan Clickley pada tahun 1957.
Bagi psychology lovers yang ingin kepo-kepoin lebih banyak mengenai gangguan kepribadian ganda, bisa membaca di buku Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorder atau DSM, atau bisa juga dari referensi-referensi yang lain yang kami sajikan di layar. Oke, psychology lovers dimanapun kalian berada, gimana nih? Apakah kalian sudah paham tentang gangguan dissociative identity disorder ini? Nah, boleh ya memberikan tanggapan atau mau cerita tentang gangguan ini di kolom komentar kami. Buat yang suka dengan video kami, boleh like, komen, dan subscribe supaya teman-teman bisa mendapatkan video menarik lainnya tentang gangguan-gangguan yang lain. Oke, jangan lupa pencet tombolnya ya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di video-video menarik selanjutnya. Bye-bye.